pagi atau selamat siang dimanapun dan kapanpun Anda menyaksikan video ini. Kali ini kita nanti akan ngobrol atau diskusi soal dunia jurnalis di Bojonegoro. Sebelumnya kami mohon izin karena ini masih dalam suasana pandemi ya. Jadi, kita pakai masker, tapi setelah ini kita akan lepas, tapi kita tetap menjaga jarak. Berbicara soal dunia jurnalisme, terutama di Bojonegoro ini tidak lepas dari peran-peran organisasi profesi. Kalau di Bojonegoro ini ada beberapa organisasi profesi yang diakui oleh Dewan Pers ya. Selain kalau ini tidak hanya di Bojonegoro tapi juga di Indonesia ada AJI, ada PWI, dan ada IJTI, Aliansi Jurnalis Independen. Nah, nanti selama 30 menit ke depan ini kita akan ngobrol bagaimana sih kemudian sejarah lahirnya AJI, sejarah terbentuknya AJI. Bagaimana kemudian AJI itu berdiri di Bojonegoro. Di samping saya sudah ada dua deklarator atau jurnalis senior. Yang pertama adalah Mas Jatmiko, ini dari jurnalis Tempo yang sekarang juga merintis bisnis media lokal. Apa Mas Jat? Damar Info ya. Yang satu lagi adalah Mas Rokib. Mas Rokib ini adalah jurnalis senior, sebelumnya di Koran Sindo, juga beberapa di media lokal juga. Saat ini beliau menjadi seorang dosen namun masih aktif di dunia tulis menulis. Nah, ini gimana Mas Jat dan Mas Roket? Sebenarnya sejarah lahirnya AJI di Bojonegoro ini seperti apa? Ya, saya dulu ya. Ya, monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kalau istilah kawan-kawan. Karena ini mungkin siapapun bisa menyaksikan Mas Jat. Oh gitu ya. Alhamdulillah saya ini sebenarnya sudah agak lupa-lupa gitu ya, karena ini sebenarnya bagian dari kawan-kawan yang muda. Mas Roket itu masih muda, kelahiran di bawah, di atas 80 ya. Jadi sebenarnya daya ingatnya masih kuat dan krek-krek. Tapi saya mencoba untuk mereview kembali bagaimana sih sejarah Aliansi Jurnalis Independen di Bojonegoro. Saya sedikit tarik belakang. Saya datang ke Bojonegoro itu tahun 2006. Saya pindahan dari NTB gitu ya, Nusa Tenggara Barat di Kota Mataram. Saya datang ke sini itu di sini secara formal ada organisasi profesi, tetapi kok rasanya kurang sreg, kurang mantep ya. Saya kemudian bersama kawan-kawan di sini ada Mas Rokib, Mas Nanang, almarhum Anas Abdul Ghafur, dan kawan-kawan di Tuban juga, Mas Teguh, Mas Huda, dan tentu kalau saya sebutkan banyak ya. Tetapi dalam proses itu saya kemudian mengajak yang satu ide, satu irama, satu bahasanya radio itu satu gelombang ya. Satu frekuensi itu yang kira-kira maulah diajak untuk berorganisasi, berserikat, dan tidak bersindikat. Ya, akhirnya singkat, Aliansi Jurnalis Independen itu difasilitasi kawan-kawan dari AJI Indo. Itu ada saudara siapa, Sinudiantoro, ada Mas Imam, ada Mas Kupo, dan kawan-kawan lain di AJI Kota Surabaya yang mensupport. Lahirlah AJI Persiapan dulu. AJI Persiapan itu semacam embrio untuk bagaimana persiapan bisa
haji secara utuh. Kira-kira itulah ya. Saya tahunnya berapa, tapi saya proses untuk mengaktualisasi, untuk proses untuk ketemu, proses untuk berbicara, berdialog kawan-kawan itu ya tempatnya macam-macam. Ada di jalan, kalau kita ketemu ada aksi, itu mengukuhkan kawan-kawan kok sedikit jumlah ini yang aksi. Nah, ini rata-rata teman-teman itu latar belakangnya kan pinter teriak di lapangan itu. Paling tidak dia punya background aktivis lah. Dalam basa Jawa niku kuat dijak kuat dijak soro, kuat dijak orang gampang cepet potong su, kira-kira masih punya daya tahan itu. Jadi beberapa kali sebelum itu memang prosesnya agak panjang, 4 atau 5 tahun kira-kira itu ya. Sampai kemudian ada haji persiapan, itu kebetulan sekretariatnya itu di tempat saya. Itu karena apa? Bukan karena apa-apa, karena Mas Rokib itu berumah di mertuanya di daerah Purwosari sana. Terus kemudian kawan-kawan yang lain juga wis tak legano gak apa-apa yang omahku dulu lah ya, rumah yang sederhana. Terus kemudian prosesnya alhamdulillah tahun 2012 ya Mas Rokib itu. 11. Tahun 2011 itu kita diundang di Kongres Haji di Makassar ya. Haji di Makassar itu kita diundang sebagai peninjau ya. Peninjau untuk kemudian dikukuhkan bersama dengan kawan-kawan haji kota lainnya seperti Haji Majaram yang saya juga ikut cawe-cawe untuk bantu juga dengan beberapa haji, saya lupa itu. Akhirnya saya pulang bersama Mas Rokib ke Makassar itu dan datang sudah membawa kekuatan diri Haji Bojonegoro dikukuhkan. Jadi sudah definitif ketika itu lah. Alhamdulillah kawan-kawan ketika itu senang juga yang kita idam-idamkan organisasi profesi yang punya cita-cita terpanji hidup kesejahteraan jurnalis, terus kemudian kebebasan pers dan seterusnya. Kira-kira itulah. Iya. Ini saya mau ke Mas Rokib ini. Kalau ini haji berdiri tahun berapa Mas ya? Tahun 2011 ya. 2011. Ini sudah hampir 10 tahun lah ini ya. Satu dekade Haji Bojonegoro eksis di Bojonegoro. Jadi sebenarnya yang inisiasi kenapa sih kemudian waktu itu teman-teman jurnalis Bojonegoro pengen mendirikan haji? Ya. Oke, baik, saya copot ya maskernya supaya lancar enak ngobrolnya ya. Terima kasih pada Pak Ketua Haji Bojonegoro, Deki Madi. Terima kasih Mas Jatmiko, senior kita di Haji Bojonegoro, dan juga teman-teman semua anggota Haji Bojonegoro maupun pemirsa yang menyaksikan acara pada pagi hari ini. Nah, kita pagi hari ini ngobrol-ngobrol tentang sejarah Haji Bojonegoro ya, tentang perjalanan Haji Bojonegoro sejak awal sampai dengan sekarang. Saya boleh cerita bahwa perjalanan atau dinamika Haji Bojonegoro itu cukup berliku. Tadi misalnya Mas Jatmiko menyampaikan bagaimana kondisi haji persiapan, kemudian menjadi Haji Bojonegoro dikukuhkan di Kongres Haji di Makassar Mas tahun 2012. Saya kira itu tadi Mas Jat menyampaikan berdirinya Haji Bojonegoro. Nah, Haji Bojonegoro itu sebagai haji persiapan memang mengadakan konverta pertama itu tanggal 23 April 2011, tapi kemudian dikukuhkan oleh Haji Indonesia itu tahun 2012 pada saat Kongres Haji di Makassar seperti itu. Nah, kalau kita tarik ke belakang Mas Dedi, pada masa itu kondisi kondisi jurnalis di Bojonegoro itu mungkin jauh berbeda dengan sekarang. Nah, pada saat itu sebenarnya saat itu masa-masa transisi
Artinya transisi begini, yang masih menjadi media mainstream itu memang media cetak, media televisi begitu. Tetapi pada masa itu sudah mulai muncul media online. Yang awal-awal itu seperti misalnya ada Occasion, ada detik.com, kemudian ada Tempo interaktif ya Mas ya. Kemudian Kompas juga namanya itu KCM, Kompas Cybermedia begitu ya, bukan Kompas. Kalau di teman-teman lokal waktu itu sudah ada Mas? Belum, saat itu yang merintis itu salah satu media sih, itu perintis ya, itu sebagai media online lokal di Bojonegoro seperti itu. Nah, pada masa itu teman-teman ya, itu memang jurnalis juga cukup banyak ya, dinamika jurnalis juga cukup dinamis ya. Pada masa itu ada jurnalis yang nasional, ada jurnalis yang lokal seperti itu, dan juga ada mingguan, jurnalis mingguan seperti itu ya. Nah, sebelum ada AJI itu kan sudah ada perkumpulan atau organisasi wartawan lokal ya, ada namanya PWB ya, perkumpulan atau persatuan wartawan Bojonegoro seperti itu. Tapi memang PWB pada waktu itu sudah redup ya, kurang anggotanya sudah banyak yang merokok seperti itu. Nah, seperti yang tadi diceritakan oleh Mas Jatmiko bahwa pada masa itu memang kondisi pers, kondisi jurnalisme di Bojonegoro memang belum maju gitu. Karena praktek-praktek jurnalisme yang ada atau yang terjadi itu memang ya masih cukup kental, misalnya suasana nuansa wartawan liputan kemudian disangoni seperti itu. Kemudian juga karena belum ada organisasi profesi yang menjaga ruh atau menjaga marwah jurnalis seperti itu. Nah, kemudian beberapa teman yang punya visi yang sama, kemudian punya integritas yang sama, kemudian punya pandangan yang sama itu, kita bersepakat menyiapkan AJI Bojonegoro, AJI persiapan Bojonegoro. Yang kita seniorkan pada masa itu adalah Mas Jatmiko yang dari Bojonegoro, kemudian ada Mas Teguh yang di Tuban seperti itu. Jadi awal ceritanya seperti itu ya. Nah, kita ingin menjadi jurnalis yang profesional, yang kemudian kita perlu sebuah wadah yang kemudian di situ itu bisa meningkatkan kapasitas jurnalis, menjaga integritas jurnalis, menjaga kebebasan pers seperti itu. Nah, lalu kemudian teman-teman dari Bojonegoro dan Tuban, sebenarnya kita juga berkomunikasi juga dengan teman-teman yang di Lamongan maupun teman-teman yang di Blora seperti itu ya, untuk bisa gabung gitu ya. Ini di daerah-daerah sekitar. Iya, jadi Bojonegoro, Tuban, Blora, kemudian Lamongan itu sebenarnya sudah kita coba untuk membangun kontak komunikasi supaya bisa join, bisa gabung. Yang di Blora, kalau teman-teman ingat itu dari Cepu misalnya ada Mas Toto, ya itu kan juga perwakilan dari Cepu, dari daerah Blora seperti itu. Nah, tapi memang yang di Lamongan itu belum ada. Kalau tidak salah waktu itu deklarator AJI itu ada 12 apa 16 begitu ya. Ada Mas Jatmiko, ada saya, ada Mas Morit, ada Mas Tulus, ada itu sih ya deklarator. Oh bukan ya, bukan ya. Jurnalis-jurnalis yang yang masanya itu ya, ada Mas Yakub, ada Mas Teguh, Mas yang di Tuban seperti itu ya. Nah, waktu itu kehadiran atau munculnya AJI itu sebenarnya sangat di satu sisi itu sangat diharap-harapkan oleh jurnalis yang profesional, jurnalis yang berintegritas. Tapi di sisi lain itu timbul ketakutan memang dari teman-teman yang selama itu yang selama itu memang dia bisa hidup karena dengan menggunakan praktek jurnalisme yang tidak baik seperti itu. Nah, waktu itu memang itu banyak sekali teman-teman yang ingin gabung ya saya nggak perlu menyebutkan ya tetapi kemudian setelah teman-teman screening ya itu tidak layak atau tidak memenuhi kriteria
kriteria atau tidak memenuhi persyaratan seperti itulah dengan berbagai pertimbangan. Tetapi yang menjadi pertimbangan adalah dari segi etiknya seperti itu. Sehingga apa? Ya apa itu sebagai sebuah organisasi jurnalis yang diakui oleh Dewan Pers, kemudian juga yang betul-betul menjaga marwah sebagai apa itu jurnalis yang profesional berintegritas, itu kemudian munculnya AJI, kehadiran AJI itu memang punya ini yang luar biasa pada masa itu. Nah, di satu sisi pada masa itu jurnalis itu masih sering liputan di lapangan ya. Kondisinya berbeda dengan sekarang. Sehingga pada masa itu saya berkoordinasi dengan teman-teman itu pada saat liputan. Misalnya liputan di pengadilan, liputan di medsos juga belum begitu. Iya, medsos juga belum begitu sekuat sekarang, dan juga karakter jurnalisnya berbeda lah dulu itu dengan sekarang. Teman-teman masih terbiasa untuk misalnya liputan bareng, liputan misalnya pada saat liputan banjir atau liputan kejadian seperti itu, saya sama Mas Jad sama teman-teman itu biasa untuk kesana kesini bareng-bareng seperti itu ya. Dan sepertinya kalau nggak di TKP atau nggak datang ke lokasi untuk melakukan liputan itu kurang begitu puas seperti itu. Nah, ini kan berbeda ya dengan kondisi sekarang, di mana jurnalis itu lebih banyak mendapatkan bahan data, bahan berita itu dari kadang-kadang dari melalui telepon atau melalui WhatsApp dan seterusnya seperti itu memang berpengaruh. Nah, AJI Bojonegoro itu dideklarasikan tanggal 23 April tahun 2011, kemudian dikukuhkan melalui Kongres AJI tahun 2012 ya. Tapi sebenarnya cikal bakal atau embrio AJI itu sebenarnya sudah dibangun sejak lama sebenarnya. Misalnya kalau saya dengar cerita teman-teman kan, Mas Yako, Mas Jad, Mas Nanang, Mas Anas itu sudah merintis jauh, tapi belum dideklarasikan karena syarat administrasinya minimal calon anggota dan anggotanya itu masih kurang. Kemudian ya dinamika jurnalis itu kan punya kesibukan yang luar biasa juga kan, kadang liputan, kadang ngedit, kadang yang seperti itu sehingga sebenarnya waktu itu saya sama teman-teman itu harus digolkan lah seperti itu, yang cita-cita yang sudah lama diinginkan itu. Tahun 2011 itu alhamdulillah AJI Bojonegoro bisa dideklarasikan dan dikukuhkan menjadi AJI Kota Bojonegoro di Kongres AJI Indonesia bersamaan dengan 11 AJI Kota di Indonesia waktu itu. Dan sehingga AJI Bojonegoro itu diakui sebagai salah satu AJI Kota di Jawa Timur ya. Ada AJI Bojonegoro, AJI Kediri, AJI Jember, AJI Surabaya, kemudian AJI Malang ya. Memang tidak banyak AJI itu, tapi saya bisa memastikan bahwa teman-teman yang bergabung di AJI itu adalah teman-teman jurnalis pejuang yang menjaga betul marwah, integritas, profesionalisme sebagaimana halnya pilar perjuangan AJI Bojonegoro itu mungkin dari cerita saya. Terima kasih Mas Roke, tadi sudah sangat panjang menceritakan soal sejarah. Ini kalau mungkin teman-teman juga pengen tahu kenapa sih kemudian waktu itu yang diinginkan mendirikan AJI, karena kalau di Indonesia kan ada beberapa organisasi profesi lain, Pak. Nah, ini kenapa kemudian yang dibeli AJI? Pak Jan mungkin bisa. Ya, saya itu kenal baik dengan beberapa wartawan di sini yang punya sikap, dan pertama kedua yang memang dia punya pengalaman yang lama kayak gitu. Ada beberapa sahabat yang dia memang bukan organisasi, dia kebetulan aja tidak bergabung di AJI di Bojonegoro, itu saya kenal baik. Tetapi mungkin kenapa saya tertarik dengan AJI itu karena saya itu kan kebetulan kerjanya sebelum di Bojonegoro kan ada di Surabaya, ada di Bali, ada di beberapa tempat yang kebetulan komunitas saya itu teman-teman AJI dan teman-teman yang saya pikir dia punya catatan tentang aktivis di dunia pers ya, pers mahasiswa juga, dan
pers yang kira lebih ditingkatkan ke media-media yang memang profesional. Kebetulan saja itu pertama. Kedua, karena memang saya pikir pergaulan itu juga menentukan bagaimana kita bersikap. Saya kok percaya itu. Makanya bergaulah dengan orang-orang yang baik gitu, karena itu akan mempengaruhi hidupmu, akan mempengaruhi cita-cita. Kira-kira gitulah. Kebetulan saya itu di Bali itu juga saya ngumpul dengan teman-teman haji. Kebetulan si Abdul Manan yang sekarang jadi ketua haji Indonesia itu sahabat saya waktu di Harian Nusa di Denpasar. Saya satu kantor dengan dia. Terus kemudian dia di Jakarta, saya pindah di NTB. Jadi kawan-kawan waktu di kongres pengukuhan haji di Denpasar itu saya juga waktu itu di sana. Jadi kira-kira seperti itu. Waktu saya pindah di NTB pun di Mataram juga komunitas itu tetap saya jaga, dan kebetulan jaringan itulah yang kemudian bermanfaat pada peningkatan profesi saya. Nah, ketika saya pulang balik ke rumah itu kan komunitas dan jaringan itu tetap saya pegang. Nah, kebetulan background dan visi dan misi haji itu kok rasanya menarik dengan apa yang ada sama ideologi. Ya, pada nyesneng hati lah, kira-kira seperti itulah. Itu yang memberi landasan saya ketika saya balik ke Cepu di Bojonegoro dan sekitarnya itu. Kawan-kawan menawari bagaimana kalau Bojonegoro itu juga ada hajinya. Jadi kebetulan di sini itu kan tahun-tahun 2006, 2007 itu kan lagi rame-ramenya Bojonegoro yang awalnya sepi jadi rame karena minyak dan sebagainya. Nah, kawasan Bojonegoro itu jadi salah satu perhatian politik di Jakarta, politik pemerintahan di Jakarta karena minyaknya itu, sehingga butuhlah kawan-kawan yang memang kalau dia kerja di bidangnya itu bisa lebih profesional. Kalau kebetulan kita sebagai orang jurnalis ya kerja ya memang harus profesional, kira-kira itulah. Saya pikir pilihan saya untuk di AJI itu yaitu tadi meningkatkan profesionalisme, kebebasan pers, dan yang penting itu kesejahteraan. Dari dulu itu bagaimana sih kawan-kawan bisa hidup sejahtera, kawan-kawan jurnalis, tetapi tidak mesti harus bergabung. Yang namanya sejahtera itu tidak mesti harus mengambil duit, mengambil dari jurnalis itu, tapi kita juga bisa sejahtera karena misalnya kita mengelola bisnis, kawan-kawan di jaringan dan sebagainya. Aji bisa menjawab soal itu. Nah, kira-kira kalau kita tarik dalam konteks Bojonegoro sendiri, sejauh mana sih peran AJI, Mas Labib ya mungkin, sejauh mana sih peran AJI dalam terutama mengawal pers di Bojonegoro ini? Seberapa pentingnya AJI harus ada di Bojonegoro ya? Iya, ibaratnya AJI itu kan membuat memunculkan oksigen kebebasan pers. Nah, AJI itu sejak awal kita itu selalu mengkampanyekan tentang pentingnya kebebasan pers gitu ya. Nah, seperti halnya yang sering kita lakukan, misalnya kita selalu berkomunikasi atau menyampaikan kepada misalnya PMK Bojonegoro, kemudian Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Pengadilan Negeri Bojonegoro, kemudian stakeholder yang lain bahwa di Bojonegoro itu ada AJI ya, salah satu organisasi profesi jurnalis yang menjaga betul integritas jurnalis, kemudian juga yang secara hukum itu diakui oleh Dewan Pers seperti itu. Karena kita tahu bahwa bukan hanya masyarakat umum atau masyarakat awam, bahkan para pengambil kebijakan pun belum tentu memahami tentang konstelasi organisasi profesi ya kan. Kemudian juga tentang jurnalisme dan juga tentang pers dan dampaknya seperti itu. Nah,
kita juga mengetahui ya apa itu ada banyak keluhan-keluhan misalnya dari masyarakat yang kemudian menjadi korban dari praktek jurnalisme yang menyimpang seperti itu. Misalnya apa itu bagaimana kemudian ada oknum wartawan yang kemudian melakukan tindak pidana, melakukan pemerasan, melakukan apa namanya ya apa itu yang di luar sebenarnya di luar profesi jurnalis begitu. Sebenarnya sebagai seorang jurnalis adalah fungsinya atau tugasnya seperti Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 itu adalah mencari, mengumpulkan, mengolah dan menyampaikan informasi seperti itu. Nah, informasi atau informasi yang dia dapatkan ya itu harus disampaikan kepada publik seperti itu, karena itu menjadi hak dari publik untuk tahu tentang informasi yang sudah dia dapatkan seperti itu. Tetapi kemudian banyak praktik yang terjadi kan di kalangan oknum ya jurnalis yang tidak memegang teguh kode etik jurnalistik itu, kemudian informasi itu didapatkan tapi kemudian tidak disampaikan ke publik, tapi untuk kepentingannya dia kemudian disalahgunakan dan disimpangkan seperti itu. Nah itu sebelum ada AJI itu praktik-praktik seperti itu sangat marak. Praktik-praktik seperti itulah yang banyak melakukan itu bergerilya itu justru bukan mungkin di kota tapi di desa-desa. Banyak kepala desa yang kemudian mengeluhkan adanya oknum wartawan yang kemudian meminta uang, kemudian juga melakukan pengancaman, kemudian juga sebenarnya itu sudah masuk ke ranah tindak pidana sebenarnya, dan ini itu sebenarnya sudah pasti itu melanggar kode etik jurnalistik dan juga tidak pasti menyalahi profesi jurnalis. Nah, teman-teman yang di AJI ya itu karena menjaga betul tentang kode etik jurnalistik, integritas dan profesionalisme, menjaga supaya bagaimana kemudian profesi jurnalis itu kemudian tidak disalahgunakan, kemudian juga bisa menyampaikan kepada stakeholder, pada narasumber bahwa tugas dan fungsi jurnalis itu seperti tadi itu mencari data, mencari informasi dan menyampaikan ke publik seperti itu, dan juga bekerja berdasarkan kode etik jurnalistik seperti itu, dan juga menyampaikan kepada stakeholder pengambil kebijakan bahwa tidak semua jurnalis itu seperti itulah, seperti itu. Masih banyak jurnalis yang baik yang bekerja sesuai dengan kaidah jurnalistik seperti itu. Nah, paling tidak kehadiran AJI, adanya AJI itu bisa membangun oksigen kebebasan pers yang baik, kemudian juga bisa mengurangi praktek-praktek jurnalisme yang menyimpang ya. Yang kedua, yang ketiga itu adalah juga meningkatkan kapasitas jurnalis gitu ya. Nah, tugas meningkatkan kapasitas jurnalis itu menjadi tanggung jawab dari organisasi memang ya. Organisasi bagaimana meningkatkan kapasitas jurnalis gitu ya. Sebenarnya kalau kapasitas jurnalis itu bagus, itu insya Allah praktek ataupun praktek-praktek jurnalisme yang kemudian tidak sesuai kaidah jurnalistik itu juga bisa bisa berkurang sebenarnya kalau kapasitas jurnalis itu bagus. Istilahnya dia memahami tentang kode etik jurnalistik, memahami tentang undang-undang pers, memahami tentang tugas dan fungsi dari jurnalis, kemudian bagaimana dia bisa membedakan ini ranah publik atau ini ranah privat seperti itu. Kadang-kadang kan teman-teman itu kan bagaimana kita tahu itu kadang-kadang juga belum bisa membedakan kira-kira ini konteksnya itu publik atau privat seperti itu, sehingga kemudian ketika dia itu memberitakan sesuatu yang sebenarnya itu privat itu juga sebenarnya menyalahi kode etik jurnalistik. Nah, itu banyak sekali hal-hal yang menjadi tanggung jawab dari AJI sebagai sebuah organisasi. Selain 3 pilar perjuangan yang ada itu, di lapangan banyak sekali yang harus dilakukan seperti itu. Baik, mungkin dari teman-teman di lapangan, pertama saya juga masih aktif di lapangan. Ada beberapa organisasi pemerintah yang itu mungkin dia
ketika dia dimintai data itu kadang-kadang dia tidak bisa membedakan ya mana itu data publik dan mana itu kemudian data rahasia. Kadang-kadang dia ngomong soal saya maaf nggak bisa ngasih karena ini rahasia, padahal itu menyangkut kepentingan publik, padahal itu menyangkut soal anggaran-anggaran publik. Nah ini kan menjadi tantangan sendiri bagi koordinasi. Kalau dalam konteks Bojonegoro ini sebenarnya masih tantangan Aji mungkin waktu awal berdiri hingga saat ini ya, Mas Jatmiko mungkin menjadi tantangan utama bagi Aji gitu. Ya, saya mesti harus menyampaikan dulu bahwa apa sih pentingnya kehadiran Aji. Itu banyak catatan yang saya pikir dalam perkembangan terakhir itu saya agak pesimis ya terhadap penilaian terhadap wartawan jurnalis di lapangan sekarang ini, karena terus terang aja saya agak risih, agak khawatir ketika komunitas kawan-kawan yang aktif di Aji itu lama-lama jadi terpinggirkan, lama-lama jadi berkurang, dan lama-lama daya tariknya tidak tinggi ketika pertama kali organisasi ini berdiri di Bojonegoro. Itu karena apa? Karena orang publik itu melihat bahwa wartawan ya wartawan, jurnalis ya jurnalis, kabeh podo. Nah, itu yang mesti harus ini tugas kawan-kawan yang aktivis di Aji itu mesti harus ada tantangan seperti itu. Jadi lembaga-lembaga pemerintah yang selama ini aktif mengundang kawan-kawan untuk rilis berita, untuk jumpa pers dan sebagainya, itu mesti harus anak-anak Aji, kawan-kawan Aji, aktivis Aji itu mesti harus punya sikap yang beda, karena mau tidak mau, suka dan tidak suka, kita itu sudah punya pilihan hidup kerja sebagai wartawan. Kalau saya itu seperti itu, tapi mungkin yang muda-muda punya pilihan lain. Kalau bagi saya itu tingkatkanlah profesi itu. Kalau dia bekerja di media lokal, pelan-pelan kawan-kawan itu punya jaringan yang mungkin punya pilihan terus-menerus untuk meningkatkan karir. Terutama kedua, saya agak riskan dengan undang-undang yang kemarin itu terkait dengan Omnibus Law gitu. Bukan yang dulu ITE. Undang ITE, karena undang-undang ITE itu lawas. Iya, itu mesti harus, meskipun lawas itu mesti harus diingat terus, karena undang-undang ITE itu ya saya pikir kayak undang pasal karet, pasal pencemaran tidak baik yang kemudian diperbarui kayak seperti itu paling merugikan kawan-kawan di jurnalis, karena beberapa kali kawan-kawan Aji itu melakukan proses agar undang-undang ITE itu memang merugikan kawan-kawan. Itu juga membatasi gerak kita lah. Tapi bagaimana kita memaparkan sebagai seorang jurnalis yang profesional itu yang penting, karena jurnalis itu dengan undang-undang yang ada, Undang-Undang 40 tahun 99 itu memang agak kalau saya pikir agak rapuh, karena konsistensi kita kawan-kawan di organisasi. Yang penting itu proses pembelaannya dan proses mengakomodir undang-undang itu ketika ada persoalan, ada kasus itu jadi banyak merugikan. Kita juga mesti harus mendukung Dewan Pers itu bisa mengakomodir kasus-kasus terutama kaitannya dengan wartawan itu diperbanyak. Nah, ini jumlah yang jadi masalah itu adalah sekarang itu banyak media-media berdiri, terutama media-media lokal, media-media online yang itu jumlahnya sudah terkontrol karena saking banyaknya. Ini juga menjadi persoalan kita, persoalan kawan-kawan bersama. Ini ketika ngomong soal kebebasan dan persoalan ngomong soal profesionalisme dan etik gitu kebebasan. Makanya itu kata kuncinya adalah bagaimana kita ini sebagai wartawan terus-menerus meningkatkan profesinya agar hal-hal yang kaitannya dengan ketika misalnya ada persoalan, kita itu bisa paling tidak menjawab atas karya jurnalistik kita
Kedua, bagaimana organisasi itu bisa melakukan proses pembelaan ketika ada kawannya terkena kasus-kasus yang kaitannya sama jurnalis. Di Bojonegoro sendiri itu apa? Kalau saya bilang daya dukung untuk organisasi terhadap jurnalistik itu juga penting. Baik, ini mungkin terakhir Mas Roket, kalau dari perspektif Mas Roket sebagai seorang pelaku dan saat ini adalah seorang akademisi, kalau melihat dunia jurnalisme dalam konteks kajian, ini sebenarnya yang idealnya seperti apa Mas Roket? Kalau mungkin saat ini dan mungkin kedepannya gimana? Ya, saya nilai bahwa bagaimanapun itu peran dan fungsi AJI itu sangat penting, apalagi di masa-masa kini maupun di masa-masa mendatang. Ketika banjir informasi, ya, ketika informasi itu kemudian overload, kemudian masyarakat itu kemudian kebingungan, mana informasi itu yang akurat, mana informasi itu yang benar, maka disitulah kemudian diperlukan seorang berita yang akurat juga. Nah, berita yang akurat, berita yang benar tentu saja diberitakan atau dimunculkan oleh jurnalis yang profesional, jurnalis yang berintegritas seperti itu. Nah, makanya kemudian kalau menurut 9 elemen jurnalisme itu kan salah satunya adalah harus verifikasi seperti itu ya. Itu yang kemudian tidak dimiliki oleh media sosial ya. Media sosial tidak melakukan proses-proses verifikasi, cover website, kemudian juga mengecek fakta dan seterusnya. Seperti itu kan tidak dilakukan. Dan itu dilakukan oleh seorang jurnalis yang profesional, tentu saja, yang kemudian memegang teguh nilai-nilai jurnalisme, memegang teguh kode etik jurnalistik. Dia punya apa? Dia bisa menimbang rasa, menimbang moral, menimbang etika. Berita itu kemudian layak diberitakan atau tidak, berita itu kemudian etis atau tidak disampaikan ke publik, itu semua adalah dimiliki oleh seorang jurnalis profesional. Dan jurnalis profesional itu bagaimanapun harus berkumpul, berserikat, berorganisasi. Dan menurut saya AJI ini adalah salah satu organisasi profesi jurnalis yang bisa menjaga, bisa mewadahi teman-teman jurnalis yang profesional, jurnalis yang berintegritas. Tapi memang harus kita akui ke depan tantangannya itu AJI Bojonegoro tidak mudah ya, karena ya itu tadi sudah kita bahas di awal sampai sekarang bahwa sekarang begitu banyak informasi yang dan juga begitu banyak media, begitu banyak saluran-saluran informasi yang bisa diakses oleh masyarakat. Sekarang selain ada media profesional juga ada media sosial, kemudian juga ada saluran komunikasi yang lainnya seperti itu. Nah, ke depan menurut saya AJI Bojonegoro itu harus bisa menjadi semacam organisasi yang betul-betul bisa menjaga profesi jurnalis. Nah, untuk ke dalamnya itu sering-seringlah melakukan kajian-kajian, sering-seringlah melakukan kalau mungkin bukan hanya kajian menurut saya, melakukan penelitian, melakukan riset, menerbitkan buku, kemudian juga membuat buku panduan liputan, kemudian juga juga mungkin nanti ke depan juga perlu kayak semacam lembaga, ada ini ya, saya nanti mungkin bisa membantu dalam hal misalnya kaitannya dengan advokasi, ya kan, misalnya mungkin bukan LBH Pers ya, tapi kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman di LBH Pers. Nah, itu untuk apa? Untuk misalnya ketika ada proses hukum yang kemudian melibatkan teman-teman, kita bisa membantu dalam hal advokasi di lapangan itu. Nah, kemudian di sisi lain AJI Bojonegoro harus harus mengambil peran gitu ya. Jangan minggir. AJI Bojonegoro jangan minggir. AJI Bojonegoro jangan kemudian karena
teman-teman itu jurnalis-jurnalis yang profesional berintegritas, jangan minggir, harus di tengah, harus berada di tengah kancah peperangan gambarannya itu, di tengah kancah pertempuran. Ketika misalnya sekarang banyak sekali jurnalis, banyak sekali media, banyak sekali ini. Nah justru disitulah kemudian Aji itu harus mengambil peran, harus mewarnai, harus mengajak teman-teman itu supaya menjaga kode etik jurnalistik, harus menjaga integritas jurnalis, harus menjaga profesionalisme jurnalis seperti itu. Sehingga kemudian masuk ke dalam arena kalau saya boleh bilang arena pertempuran, bukan kemudian di luar ring, kan harus masuk ke dalam ring seperti itu. Jangan menjadi seorang suhu atau seorang petapa keliru. Aji harus masuk ke dalam bagaimana misalnya berargumentasi, menyampaikan nilai-nilai dan visi-visi dan perjuangan Aji ke pemerintahan, ke kepolisian, ke kejaksaan, ke tengah-tengah masyarakat, seperti itu, mengambil peran seperti itu. Kalau tidak seperti itu, nanti Aji lambat laun akan terpinggirkan, akan minggir, akan hilang, akan sudah dilupakan oleh zaman. Makanya menurut saya tantangan ke depan Aji adalah bagaimana kemudian teman-teman ini itu yang punya integritas, punya nilai-nilai ideologi yang kuat ini kemudian harus berani tampil ke depan dan juga harus berani masuk ke arena kalau boleh di pertempuran itu, dan kemudian bisa mempengaruhi dan juga bisa diperhitungkan seperti itu. Ada banyak sekarang organisasi profesi yang muncul, tapi kemudian apakah itu akan menyurutkan teman-teman kandidat itu? Anggap aja itu mitra, atau anggap aja itu teman yang lain lah, seperti itu, tetangga sebelah. Tapi Aji tidak boleh mundur sejengkal pun. Aji harus justru tampil ke depan, karena secara moral, secara integritas, secara nilai, secara etika, Aji itu saya bisa pastikan Aji adalah salah satu-satunya organisasi profesi yang kemudian bisa menjaga marwah jurnalisme itu. Seperti itu. Baik, itu mungkin ya teman-teman sekilas tentang sejarah atau perjalanan Aji Bojonegoro selama mulai tahun 2011 hingga tahun 2021 ini. Kalau ini hampir satu dekade atau 10 tahun ini Aji eksis di Bojonegoro. Mungkin terima kasih Mas Jad dan closing statement. Ada closing statement dari Mas Jad mungkin nanti. Ya, makasih diskusinya kawan-kawan hari ini. Saya bisa ya. Ya, terima kasih diskusinya siang ini. Saya jadi ini semacam pemanas setelah agak lama enggak ngikuti kawan-kawan. Saya ngikuti, tetapi mungkin karena banyak anak-anak muda yang mestinya harus saya kumpul dan seterusnya, tetapi memang aktivitasnya agak aku agak berkurang ya tahun-tahun ini. Tapi dengan diskusi hari ini ada Mas Rogib, ada Ketua Aji Bojonegoro dan sekretarisnya Mas Dedi sama Mas Bulus, itu jadi semacam pemantik. Jadi ada giroh lagi, kawan-kawan bisa untuk terus-menerus ada proses diskusi, ada proses untuk aktualisasi, proses untuk bisa terus menerus bagaimana kita meningkatkan kapasitas jurnalistik yang sudah kita pilih, di mana kita memilih Aliansi Jurnalis Independen sebagai organisasi yang katanya Mas Rogib salah satu-satunya organisasi yang paling tidak bisa membawa perzaman dunia jurnalistik, membawa oksigen,
membawa hal-hal positif yang bagi saya ini jadi menarik. Kita membangun Aji 10 tahun terakhir ini, sudah 10 tahun ya. Jadi, ini saya bangga dengan kawan-kawan anak-anak muda yang jangan ikut terpinggir, tetapi kita ikut berada di tengah-tengah, membawa kebaikan, membawa hal-hal positif, membawa hal-hal yang paling tidak bisa untuk bermanfaat bagi dunia jurnalistik kita yang saya pikir dalam 5 tahun terakhir ini banyak hal-hal yang baru, banyak tantangan-tantangan baru yang mesti terus-menerus kita pecahkan, mesti terus-menerus kita jawab, mesti terus-menerus kita diskusikan lah. Inilah yang penting, peran-peran kawan-kawan anak-anak muda yang dalam 2-3 tahun terakhir itu anggota AJI itu jadi surut jumlahnya. Saya tidak tahu data terakhir itu berapa anggota AJI itu, apakah masih 23 atau 24 atau justru mereka satu persatu pada mundur, pada nggak aktif, pada atau mereka memang sudah ada bekerja di dunia jurnalistik, tapi paling tidak kawan-kawan yang dulu menjadi deklarator 12 orang itu monggo datang lagi, monggo aktif lagi mereka yang masih di dunia jurnalistik untuk ikut merumuskan, untuk ikut bercakap-cakap, untuk ikut memberikan solusi dan sumbang pikirannya pada Aji Bojonegoro. Dengan demikian hal-hal yang selama ini kita agak terpinggir, tetapi kita pelan-pelan mulai kembali menengah lagi, kita mulai kembali mengepung lagi dengan profesi kita, dengan kelebihan kita, dengan etik kita, dengan semangat kita. Kira-kira itu kedepannya saya masih tetap optimis bahwa Aji Bojonegoro itu dalam kedepannya akan terus tumbuh dan berkembang dan besar. Kira-kira itu closing statement dari saya. Baik, terima kasih. Begitu tadi obrolan kita dengan Mas Jatmiko. Ini ketua AJI pertama di Bojonegoro dan Mas Rokib waktu itu juga sekretaris pertama AJI Bojonegoro. Terima kasih Mas Jat dan Mas Rokib atas waktunya. Sekian obrolan kita kali ini, sampai jumpa di podcast atau diskusi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.